Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita masuk pada materi SBPU atau sering disebut dengan surat berharga pasar uang. Nah, sebelum itu mari kita buka pada pertemuan pagi ini dengan membaca basmalah. Nah, sebelum masuk ke dalam istilah SBPU atau surat berharga pasar uang, kita bahas dulu apa sih itu pasar uang. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pasar uang merupakan keseluruhan permintaan dan penawaran surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun yang dapat melalui lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan. Nah, kegiatan di pasar uang terjadi karena adanya pihak yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek. Juga pihak kedua biasanya yang memiliki kelebihan dana dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu salah satunya biasanya ada di perbankan. Nah, setelah tadi dibahas apa itu pasar uang, sekarang kita bahas siapa aja sih yang ada di dalam peserta pasar uang atau yang ada di pasar uang. Biasanya itu ada lembaga keuangan seperti perbankan, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar itu baik swasta maupun non swasta, lembaga pemerintahan, lembaga keuangan lainnya, ataupun individu atau masyarakat umum. Setelah tadi dibahas siapa aja sih yang ada di dalam peserta pasar uang, nah di sini ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 37 atau Dewan Syariah Nasional MUI 10 tahun 2002 tentang pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Ada ketentuan umum dan ketentuan khusus. Kita bahas di sini ada 4 ketentuan umum. Yang pertama, pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip bunga. Yang kedua, pasar uang yang dibenarkan menurut syariah, pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang ketiga ada pasar uang antar bank menurut prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar uang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi ini pasar uang antar bank ya. Yang keempat, ada bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana saja. Itu adalah ketentuan-ketentuan umum. Selanjutnya nanti kita bahas ketentuan khusus. Adapun ketentuan khusus diantaranya ada 2. Yang pertama, akadnya. Akad yang digunakan dalam pasar uang antar bank ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah, diantaranya akad mudharabah, akad musyarakah, akad qard, akad wadiah, dan akad al-salf. Nah, yang kedua, pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang menggunakan akad-akad syariah yang digunakan hanya boleh dipindah tangankan sekali saja. Jadi tidak dapat dipindah tangankan untuk kesekian kalinya. Hanya berganti satu kepemilikan saja ya. Nah, sekarang kita bahas dalam pengertian SBPU atau surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang adalah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Setelah tadi dibahas apa itu SBPU, sekarang ada sertifikat wadiah Bank Indonesia atau sering disebut SWBI. Nah, di sini ada pengertian SWBI atau sertifikat wadiah Bank Indonesia merupakan instrumen atau kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.
Jadi SWBI ini instrumen atau kebijakan yang tujuannya di mana nanti pihak keuangan itu kesulitan mengatasi kelebihan dana pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Nah, itu diatasi nanti oleh sertifikat wadiah Bank Indonesia. Kemudian dalam peraturan Bank Indonesia juga tahun 2000 dijelaskan bahwa sertifikat wadiah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. Sekarang kita bahas bagaimana sih karakteristik sertifikat wadiah Bank Indonesia itu. Ada 4 karakteristik. Yang pertama, Bank Indonesia selaku bank sentral atau bank umum boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan sertifikat wadiah Bank Indonesia, yang dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya. Nah, yang kedua, akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad wadiah. Yang ketiga, dalam SWBI tidak boleh adanya imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian hadiah atau sering disebut atoyah yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia. Yang terakhir, ada SWBI tidak diperjualbelikan. Nah, di dalam sertifikat wadiah Bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana oleh perbankan syariah yang sifatnya jangka pendek, perjanjian sertifikat wadiah Bank Indonesia ini dilakukan oleh pihak Bank Indonesia dengan perbankan syariah dan tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Berlaku hanya jangka waktu penitipan SWBI ini berdasarkan peraturan Bank Indonesia adalah 7, 14 atau 28 hari atau jangka pendek. Nah, dana yang dititipkan minimal berapa? Dana yang dititipkan bank syariah adalah minimal 500 juta sampai dengan 500 juta dan di atas kelipatan tersebut harus kelipatan 50 juta. Jadi tidak bisa 30 juta atau 2 juta atau 25 juta. Nah, itu harus kelipatan 50 juta. Syarat berikutnya yaitu pembelian dan penjualan valuta asing pada akad syarf. Nah, sekarang kita bahas syarf. Secara etimologi adalah penambahan atau penukaran atau pemindahan atau juga bentuk jual beli. Secara syariah, penukaran falas atau mata uang syarf adalah jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing, uang yang sama maupun yang berbeda. Jadi selanjutnya syarf juga berarti perjanjian jual beli valuta asing dengan valuta lainnya atau menjual nilai suatu dengan sesuatu lainnya, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak. Selanjutnya ada syarat jual beli valuta asing pada akad syarf berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Di antaranya, yang pertama tidak ada spekulasi atau penipuan. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga sebagai simpanan. Yang ketiga, jika transaksi dilakukan untuk mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Jika berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs atau mata uang asing yang berlaku pada saat transaksi tersebut juga secara tunai. Terakhir kita bahas di sini ada rukun akad syarf. Nah, rukunnya apa aja? Yang pertama terdapat penjual atau disebut bai. Yang kedua ada pembelinya, sebut mustari. Yang ketiga ada mata uang yang akan diperjualbelikannya, syarfnya. Yang keempat ada nilai tukar atau kurs yang disebut syiar syarf. Yang terakhir ada ijab dan kabul atau sering disebut sigot. Nah, rukun-rukun akad syarf ini harus ada semua ketika akan melakukan transaksi jual beli mata uang asing atau disebut syarf. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.